Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, di mana judulnya yaitu Redesign pada UNS. Kami di sini adalah kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama ada Muhammad Fatih Fatur Rizky dengan NIM L022109. Lalu saya sendiri Aditya Tungkara dengan NIM L01230007. Lalu ada Erinul Indriani dengan NIM L01230048. Lalu yang terakhir ada Muhammad Rifai Ageng Pambudi dengan NIM L01230098. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Sistem pembelajaran daring atau pada UNS merupakan sarana utama bagi mahasiswa, namun antarmuka saat ini dinilai kurang ramah bagi pengguna awam. Tampilan yang kaku, navigasi yang rumit, minimnya notifikasi ujian, serta alur pengumpulan tugas yang terlalu banyak, langkah sering menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan merancang ulang antarmuka pada UNS dengan fokus pada penyederhanaan alur kerja dan penambahan sistem notifikasi yang lebih jelas, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan serta mengurangi kecemasan mahasiswa terhadap tenggat waktu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, selanjutnya mengapa redesign pada UNS? Mungkin secara yang kita ketahui ataupun pengalaman pribadi, banyak teman-teman juga yang mengeluhkan terkait aplikasi pada UNS ini, maupun dari notifikasi yang tidak jelas, tidak ada pengingat kuis ataupun ujian yang berlangsung, sehingga mahasiswa seringkali terlewat deadline ataupun terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian masalah upload tugas yang rumit, terlalu banyak langkah checklist yang berulang sehingga membingungkan banyak pengguna, alur yang tidak efisien dan juga membingungkan. Maupun dari segi UI juga kurang menarik, tampilan visual kaku dan monoton, navigasinya juga susah dipahami untuk pemula. Next. Selanjutnya, solusi dan tujuan proyek kami. Berdasarkan masalah yang sebelumnya disebutkan, tujuan proyek kami yaitu adalah menyederhanakan alur kerja sistem. Kemudian yang kedua adalah sistem notifikasi yang lebih tegas dan jelas. Dan selanjutnya mengurangi langkah upload tugas dan menjadi lebih ringkas. Kemudian selanjutnya menghilangkan kebingungan dan kecemasan mahasiswa. Selanjutnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas belajar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu user persona. Target pengguna utamanya adalah mahasiswa aktif. Berikut representasi profil penggunanya. Nama, Tony, berumur 20 tahun. Role sebagai mahasiswa semester 4 yang sibuk dengan banyak praktikum. Kebiasaan yang sering dilakukan yaitu mengerjakan kuis mepet waktu atau deadline fighter dan sering mengakses pada lewat laptop di sela-sela pergantian jam kuliah. Pain points yang dirasakan yaitu yang pertama sering panik saat ujian karena tidak ada notif pengingat yang jelas. Yang kedua, UI yang kurang menarik dan susah dipahami untuk orang awam. Dan yang ketiga yaitu kesulitan upload tugas karena memiliki banyak step-step yang berulang dan tidak jelas. Nah, selanjutnya ada user skenario. Skenario yang pertama yaitu akses tugas. Pengguna membuka daftar tugas, melihat deadline dan juga mengumpulkan dan juga status pengumpulan. Yang kedua yaitu skenario akses materi. Di sini pengguna bisa membuka materi melalui site navbar dan membaca konten pembelajaran dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu skenario login dan notifikasi. Pengguna login ke Spada dan langsung disambut notifikasi pop-up bahwa kuis sedang berlangsung sehingga ia tidak lupa mengerjakannya. Yang keempat yaitu skenario unggah tugas. Pengguna ingin mengumpulkan laporan, ia tidak perlu pindah halaman berkali-kali dan cukup klik tombol upload, kemudian akan muncul pop-up, lalu seret file tugasnya. Nah, jadi pengumpulan tugas ini bisa selesai dalam satu langkah yang praktis. Nah, yang terakhir yaitu skenario pengerjaan ujian. Pengguna mengerjakan soal dengan tenang karena tampilan UI bersih dan mudah dipahami. Pengguna bisa mengetahui secara persis mana tombol lanjut dan mana navigasi soal tanpa perlu meraba-raba fungsi tombol. Nah, sekarang kita beralih ke demo dari prototype. Untuk tampilan awalnya nanti seperti ini.
di sebelah kanan nanti ini adalah untuk login, dan sebelah kiri ini bisa digunakan untuk foto dari identitas UNS atau SPADA itu sendiri. Untuk fiturnya ini bisa, yang pertama nanti bisa isi email, isi password. Setelah itu bisa register, masukkan detail akun, detail mahasiswa. Setelah itu bisa register. Kalau sudah punya akun nanti juga langsung bisa klik di login ini. Setelah itu bisa masuk. Nah, di sini untuk tampilan dari awalnya, tampilan dari mata kuliah. Di sini kenapa kami cuman membuat 6 tampilan mata kuliah, karena saat kami kemarin saat wawancara ada beberapa narasumber itu ingin hanya mata kuliah yang diambil di KRS yang ditampilkan di SPADA. Jadi di sini cuman ada 6 mata kuliah, karena saat ini cuman ada 6 mata kuliah di KRS di semester ini. Terus setelah itu di sebelah kiri di sini ada navbar, navigasi. Di sini bisa diklik. Kalau klik kalkulus nanti pindah ke materi. Bisa balik juga. Setelah itu saat masuk ke materi, di sini juga ada 3 opsi di materi, kuis, serta tugas. Oke, untuk materi sendiri ini nanti bisa di scroll ke bawah sampai yang diinginkan. Setelah itu bisa diakses materinya. Untuk tampilan dari materinya nanti seperti ini, juga bisa di scroll. Setelah itu bisa back. Setelah itu kembali ke kuis seperti ini. Setelah itu untuk mengumpulkan tugas, nah di mengumpulkan tugas ini kemarin kami juga mendapatkan ada beberapa narasumber itu mengeluhkan karena untuk proses submit dari SPADA sendiri itu lumayan ribet. Jadi di sini kami membuat seperti di Google Classroom, jadi bisa langsung drag and drop di sini atau bisa klik di sini dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah diupload nanti langsung bisa submit. Oke, pindah ke kuis. Di sini kami juga membuat thumbnail tampilan dari kuis sendiri. Nah, di sini untuk tampilannya nanti di sini ada waktu berjalan, ada contoh soalnya, bisa diklik juga. Bisa juga di red flag, maka nanti akan muncul red flag seperti ini. Bisa juga dengan skip, lanjutkan, sebelumnya, back, ataupun lompat soal di bagian sini. Seperti itu. Untuk fitur selanjutnya kami juga membuatkan tampilan seperti fitur search, fitur notifikasi, karena ada kemarin salah satu narasumber juga mengeluhkan saat ada tugas atau project yang deadline-nya sudah tersisa 4 jam kadang terlewatkan. Jadi kami juga membuatkan fitur notifikasi yang nantinya akan masukkan di email dari student sendiri. Terus ada juga broadcast, ini adalah saat semisal sudah waktunya ujian maka akan bisa pindah ke kuis, langsung pindah ke sini. Setelah itu yang terakhir mungkin logout sendiri. Oke, yang ini bisa logout. Jika logout akan kembali ke tampilan awal. Jika cancel maka akan kembali ke sini. Oke, mungkin itu saja dari video demo. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Jika ada salah kurangnya kami mohon maaf. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.